Halo semuanya, kembali lagi bersama Admin 1 di sini. Seperti biasa, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe untuk membantu channel ini bisa berkembang dan memberi Mimin semangat untuk membuat konten ya guys. Oke, Mimin mau cerita tentang sebuah film di mana ini adalah bagian dari sejarah dunia dan sudut pandang lain yang akan kita terima. Selama ini kan kita sering banget nih ngecap Jepang sebagai negara yang jahat dan karmanya adalah menerima serangan dari Amerika. Namun, tahukah kalian kalau gimana sih rasanya menjadi rakyat Jepang yang saat itu terkena dampak dari serangan bom atom? Ya kan, penasaran gak sih? Mari kita mulai. Film ini berjudul Barefoot Gen. Barefoot Gen adalah film animasi Jepang yang dirilis pada tahun 1983. Diadaptasi dari manga yang ditulis oleh Keiji Nakazawa. Cerita ini berpusat di sekitar peristiwa pemboman atom di Hiroshima pada tahun 1945 dan mengikuti perjalanan hidup seorang anak bernama Gen Nakaoka. Film ini dimulai dengan memperkenalkan Gen, yaitu seorang anak berusia 6 tahun yang hidup dalam kondisi penuh kesulitan akibat perang. Dia tinggal bersama keluarganya yang terdiri dari ibu, ayah, dan adiknya. Mereka berjuang mencari makanan, air bersih, dan untuk bertahan hidup di tengah kekurangan sumber daya. Kehidupan sehari-hari Gen dan keluarganya dipenuhi dengan kesulitan dan kekurangan. Mereka harus berdesakan dalam suatu ruangan yang sempit, dan meski mereka berusaha bertahan dari kelaparan yang tetap menghantui mereka setiap harinya, mereka saling mendukung dan berbagi apa yang mereka miliki. Tapi keadaan yang terus memburuk membuat hidup semakin sulit bagi mereka. Namun, meskipun dalam keadaan yang sulit, Gen mempertahankan semangat yang kuat. Dia adalah anak yang ceria dan penuh harapan. Dia seringkali bermain dengan teman-temannya di sekitar tempat tinggalnya atau mencoba melupakan sementara kondisi yang mereka derita. Seharian mereka penuh dengan sirene waspada, yaitu serangan pesawat tempur. Kurangnya bahan makanan menjadi hari-hari yang biasa banget mereka rasain. Apalagi kalau misalnya udah sirene masuk, mereka akan masuk ke dalam bunker penyimpanan dan diam di sana sampai sirene itu keluar. Skip berlalu pada tanggal 6 Agustus 1945, kehidupan Gen dan keluarganya berubah selamanya. Bom atom Little Boy dijatuhkan di Hiroshima oleh Amerika Serikat. Gen dan keluarganya berada di kota saat itu dan menyaksikan kehancuran yang mengerikan akibat ledakan bom. Gen kehilangan ayahnya dalam kejadian tersebut dan dirinya sendiri mengalami luka-luka. Momen naas ini terus-terusan menghantui Gen dan ibunya karena ia tidak bisa berbuat apa-apa dan menyaksikan kematian keluarga mereka tepat di depan mata mereka. Wah, ini gila sih asli. Ini pokoknya momennya sangat sedih banget kalau kalian udah nonton filmnya. Gen dan ibunya yang selamat harus menghadapi penderitaan yang lebih besar setelah serangan bom. Mereka mengalami kelaparan yang lebih parah, penyakit, dan diskriminasi dari masyarakat yang terkena efek radiasi dari yang mereka alami. Gen terus berjuang untuk bertahan hidup dan membantu keluarganya dan orang-orang di sekitarnya dengan sisa tenaga dan bahan makanan yang sangat terbatas. Gen dan ibunya harus bertahan hidup demi memenuhi kebutuhan perutnya. Ditambah dengan kondisi ibu Gen yang sedang hamil tua, membuat ini tuh semakin kacau. Tidak lama setelah kejadian itu, ibu Gen melahirkan sosok anak perempuan. Anak ini diberi nama Tomoko atau yang berarti memiliki banyak teman. Gen lantas teringat dengan impian keluarga mereka mengenai anak yang akan lahir dan ia berteriak menyebut nama keluarga mereka bahwa anak yang diidamkan telah lahir ke dunia ini. Selama perjalanan hidupnya, Gen bertemu dengan berbagai karakter-karakter yang menginspirasi dan mengajarinya banyak hal. Salah satunya adalah teman sebayanya yaitu Yuta. Yuta itu lebih tepatnya lebih ke kayak teman adenya gitu loh, sebaya seumuran. Seorang anak yatim tuh yang menjadi sahabat terdekatnya atau menjadi keluarganya bahkan. Mereka bersama-sama melalui banyak kesulitan dan saling mendukung satu sama lain. Setelah usaha bertahan hidup yang sangat sulit, naas ia harus kehilangan adiknya yang baru saja lahir karena kekurangan gizi. Jadi Tomoko ini tuh meninggal guys, dan itu membuat ia trauma yang lebih mendalam apalagi kepada ibunya karena lagi-lagi harus kehilangan anggota keluarga. Gen berinteraksi dengan tokoh-tokoh penting lain seperti Pak Hongo. Pak Hongo jadi diketahui kalau profesi itu adalah seorang guru. Seorang guru yang memberikan pelajaran tentang pentingnya kehidupan, kebaikan, dan perdamaian. Pak Hongo mendorong Gen untuk tetap bersemangat dan berjuang melalui masa sulit yang dihadapi. Gen memiliki tekad untuk mengenang adiknya yaitu Shinji yang meninggal dalam serangan bom atom. Dia memutuskan untuk membangun kapal mainan dari puing-puing rumah mereka sebagai lambang kenangan dan penghormatan kepada Shinji. Gen bekerja keras untuk membangun kapal tersebut. Kalian akan terharu karena momen ini adalah momen di mana ia melaksanakan janjinya kepada mendiang adiknya.
Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari karakter Gen adalah ketahanan dan semangat yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan. Meskipun ia mengalami penderitaan dan kehilangan yang besar, dia tetap bertahan dan tidak kehilangan harapan. Gen juga menunjukkan kebaikan hatinya dengan kepeduliannya terhadap orang lain, meskipun dalam kondisi yang sulit. Film ini menggambarkan dengan detail gimana dampak destruktif atau dampak buruk dari perang, dan kekuatan pemulihannya juga itu lama. Gen belajar untuk memaafkan, membangun kembali, dan menciptakan masa depan yang lebih baik meskipun dia harus menderita. Satu pelajaran yang paling penting yang admin dapatkan adalah setelah menonton film ini adalah cintailah keluarga, orang-orang terdekat, dan orang yang kita cintai. Mimin bertekad tidak ingin membuat air mata mengalir lagi dalam lingkungan Mimin, teruntuk lagi apalagi untuk keluarga gitu loh. Karena rasa sakit yang lebih sakit itu adalah ketika kita harus kehilangan mereka di saat kita belum siap kehilangan. Lalu secara keseluruhan, Barefoot Gen adalah kisah yang mengharukan dan penuh inspirasi tentang ketangguhan manusia di tengah penderitaan yang gak kebayangkan. Coba aja bayangin dijatuhin oleh little boy. Si jamur raksasa itu efek radiasinya gila loh. Sampai-sampai di film itu diceritakan juga kalau hujan yang terjadi itu yang tercampur oleh efek radiasi dari bom itu bahaya guys. Ketika itu masuk ke dalam tubuh kita langsung istilahnya mati dalam sekejap. Gila. Film ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya perdamaian, kehidupan, dan kekuatan semangat manusia untuk bangkit dari bencana. Dan semangat Gen dalam melanjutkan hidup itulah yang menampar Mimin untuk terus bertahan di dunia yang keras ini. Wah asli, hidup itu keras guys. Kesimpulan Mimin adalah dengan film ini Mimin sangat merekomendasikan film ini untuk kalian tonton, dikarenakan film ini akan mengubah sudut pandang kalian terhadap kasih dan sayang terhadap orang-orang, dan betapa sedihnya arti sebuah kehilangan. Wah, ini tuh emang gila banget film ini menurut gua ya. Jadi kalian tuh harus nonton dan rekomen banget. Apalagi setelah ada beberapa momen itu dalam film yang dimana Gen itu harus kehilangan keluarganya. Sedangkan dia itu mampu sebenarnya karena keterbatasan fisik ya. Ia jadi tidak bisa gitu loh. Dan kalian benar-benar harus lihat ini film benar-benar menggambarkan realita yang terjadi pada saat itu. Wah ini benar-benar sih. Oke, mungkin segitu dulu, nggak panjang-panjang. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi menarik dari channel ini. Dan juga apabila kalian memiliki saran-saran untuk konten apa lagi nih yang gue buat, konten apa lagi nih yang gue ceritain atau apalah, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke guys. Oke, gue admin 1 izin cabut dulu. Salam sejahtera dan sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.